Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 2, di mana kita membahas ini yang ada di atas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 2, di mana kita akan membahas mengenai, nah ini yang ada di atas, bilangan asli. Gitu ya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bilangan asli ya. Ini bahasa Indonesianya the natural number, itu bilangan asli yang dimaksud. Oke, sebenarnya di bab 2.1 itu kita bicara mengenai aksioma Peano. Aksioma Peano itu bilang bagaimana? Ini supaya agak lebih simpel dari yang dijelaskan di sini, saya mau langsung ini ya, membuka aksioma Peano yang ada di sini. Itu sebenarnya sama yang dibahas antara yang di modul dengan yang ada di Wikipedia. Jadi aksioma Peano itu bilang kalau bilangan asli itu kalau nilainya X, maka dia akan mutlak secara sama, secara sifatnya itu reflektif. Jadi mau diletakkan X di kiri maupun di kanan itu X-nya ya nilainya segitu. Gitu. Misalnya X sama dengan X sama dengan 4. Ya X-nya itu 4, ya nilainya 4 begini gitu. Nah, sementara kita juga punya sifat kesamaan, bilangan asli itu punya sifat kesamaan simetris. Jadi X sama dengan Y, maka juga akan sama Y sama dengan X. Nggak akan berubah. 4 ya 4 bulat. Nggak akan ada setengah-setengahnya. Dan juga dia punya sifat transitif. Transitif itu bagaimana? Kalau X sama dengan Y, maka dia akan juga sama, misalnya lagi nih ya, Y sama dengan Z, maka dia akan juga akan sama dengan X sama dengan Z. Mau X sama dengan Y sama dengan Z, Z sama dengan V sama dengan K, maka X tadi akan sama dengan K-nya. Gitu ya. Mau dikirim-kirim ke persamaannya bagaimana, kalau dia bilangan asli dengan nilai segitu, ya nilainya akan segitu. Dan sifatnya adalah injektif. Injektif itu ketika dibenamkan ke sebuah persamaan, dia akan paten. Contohnya, misalnya M sama dengan N, itu adalah sebuah bilangan asli yang nilainya sama, maka SM itu sama dengan SN. Gitu ya. Jadi kalau dibenamkan nilainya juga akan sama outputnya. Oke, prinsipnya aksioma Peano seperti itu, maka buatlah contoh dari yang saya jelaskan tadi ya. Nah, sifat bilangan asli itu punya properties, punya sifat ya, asosiatif ya, asosiatif misalnya n plus m plus 1. Kalau dibalik n dulu yang dikerjakan yang bagian depan juga boleh plus 1. Atau komutatif, ini sebenarnya sudah ya, 1 plus SY sama dengan ini ya. Nah, itu dibalik dulu SY plus 1 juga boleh dikerjakan komutatif. Jadi 1 plus SY atau SY plus 1 juga boleh. Atau distributif. Nah, N-nya dikirim ke M, dikalikan. N-nya juga dikirim ke 1, dikalikan, lalu dijumlah. Nih, gitu ya. Lalu buat contohnya. Nah, bilangan asli ini biasanya sangat terkait dengan masalah-masalah matematika. Maka ketika kita punya satu buah kasus yang mana itu harus dipecahkan secara matematis, maka untuk menyimpulkan, oh kalau kita punya masalah yang seperti ini, maka konklusinya persamaannya akan seperti apa? Itu kita bisa menggunakan salah satunya adalah prinsip matematika induksi atau kita sebutnya sebagai PMI. Caranya Anda buat step-nya, inputkan dengan nilai 1 terlebih dahulu dan harus benar. Kalau nilai P1 adalah benar, maka baru coba dengan nilai angka yang lain. Gitu contohnya dengan mengimplementasikan P n plus 1-nya itu juga harus benar. Jadi P1 benar dan P n plus 1 benar. Ini contoh ya. Kalau saya punya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk persamaan I, maka dia buktikan bahwa dia akan sama dengan N kurung buka N plus 1 per 2. Yang mana N ini adalah bilangan asli pertama. Gitu ya. Maka base step-nya atau cara pertamanya set N sama dengan 1.
Jadi batas N-nya 1. Jadi dari I1 sampai dengan 1. Jadi loopingnya adalah 1. Untuk yang bagi yang tidak tahu ya, nah, sigma itu adalah ditambah gitu ya, ditambah. Berarti kalau ditambah, karena ini dari 1 sampai dengan 1 ya, I-nya itu di looping 1 kali, yaitu 1. Jadi nilai I masuk ke sini 1. Nah, kita juga masukkan dong nilai N-nya tadi ke persamaan yang di kanan, di kiri sudah. Maka kalau kita masukkan N-nya tadi 1. Nih, N plus 1, berarti 1 tambah 1, 2 dibagi 2. Coret atas, coret bawah, tinggal 1. Berarti 1 di kiri sama dengan 1 di kanan. True, terbukti. Kemudian induksi hipotesis, gunakan K plus 1. Gitu ya. Berarti kalau ini tadi sudah N, dimodifikasi lah. Sekarang menjadi K plus 1. Gitu ya. Maka I sama dengan 1 sampai dengan K plus 1 untuk I. Contohnya, misal saya punya K sama dengan 3, maka K plus 1-nya sama dengan 4 gitu ya. Berarti kalau saya buat sigma begitu, maka akan sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 gitu ya. Nah, kalau saya pecah supaya kembali ke persamaan, jadi harus dikembalikan ke base step-nya tadi, ke bentuk yang N sama dengan 1 tadi. Nah, berarti ini kan harus saya pecah begini, ya. Ini 1 plus 2 plus 3 tadi kan sama dengan I sama dengan 1 sampai sigma K atau sigma N ini ya. I ditambah dengan K plus 1. K plus 1 tadi kan 4. Berarti sini kan boleh begitu ya. Jadi supaya kembali ke persamaan tadi, nilai K plus 1-nya saya supaya kembali jadi K biasa. Kemudian K plus 1-nya saya letakkan bukan sebagai batas atas sigmanya, tapi diletakkan sebagai penambah biasa. Bukan juga boleh sama. I tadi dengan batas atas K itu kalau N tadi menjadi N kurung N plus 1 per 2. Berarti kalau nilai di sini K kan menjadi N-nya diganti K kurung K plus 1 per 2. Ditambah di sini tadi apa? K plus 1. Nah, K plus 1. Maka kalau ini saya sederhanakan menjadi per 2, menjadi K plus 1, K plus 2. Maka persamaan umum untuk ini ya adalah ini. Berarti statement sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk persamaan I sama dengan N plus 1 per 2 atau yang kita sebut sebagai PN ini adalah benar semua untuk semua bilangan asli atau di sini bilangnya natural number. Jadi membuktikan, oh ternyata kalau ada masalah begini di komputasi outputnya adalah persamaan ini berarti betul. Begitu. Nah, sekarang Anda buktikan. Coba cari persamaan yang lain, buktikan dengan base step dan induction hipotesisnya bahwa itu adalah benar. Tapi syaratnya adalah tidak sama dengan yang ada di dalam buku ini. Ya, ini kan ada contoh lain. Nanti Anda tulis contohnya. Maka saya coret ya kalau sama persis. Cukup yang PMI saja yang dibahas buat base step dan induction step-nya. Di mana induction step-nya menerapkan K plus 1 tadi. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya adalah kita mau menerapkan induksi prinsip matematika. Di sini ada contohnya ya. Ini adalah pernyataan yang salah. Apa pernyataannya? If a set of n ball contain a green ball, jika ada satu set atau satu himpunan bola yang jumlahnya n itu meliputi bola hijau, maka semuanya adalah berwarna hijau. Temukan letak kesalahannya. Ayo, sekarang Anda temukan kesalahannya, tulis ya di penugasan. Nah, supaya Anda bisa memahami, ini kan sudah ada, tinggal analisis saja. Gitu. Artinya ini cuma Anda membuktikan gitu ya, membuktikan. Oke. Bilangan asli itu juga punya sifat-sifat yang sudah disebutkan di dalam aksioma tadi ya. Di sini aksioma ada sifat transitif, reflektif. Nah, itu tadi ya. Ini kan sudah dibahas sebenarnya ya sifat transitif. Buat contohnya. Transitif tadi apa? Jika contoh ini yang lain kalau tadi kan sama dengan sekarang dimodifikasi kalau lebih dari. Jika X lebih dari Y lebih dari Z,
maka X-nya akan lebih dari Z. Artinya tidak hanya berlaku sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau bagaimanapun itu juga akan sama. Begitu ya, semoga bisa dipahami sampai ke bawah. Maka buat contohnya. Nah, rekursif teorema atau teorema rekursif. Jadi, teorema rekursif itu gini. Rekursif itu kan, recursion itu apa ya? Recursion itu kan perulangan ya. Kalau kita misalnya punya sebuah nilai apa ya? Sebuah nilai persamaan yang nilainya outputnya pasti. Contohnya, saya punya fungsi G1, nilainya pasti alfa. Gitu. Maka GSX itu akan sama dengan FGX. Jadi kalau kita mau benamkan, recursion itu kan juga dibenamkan dan looping ya, iterasi, maka nilai persamaan di kiri dan di kanan itu juga akan sama. Jadi misalnya ini ya, ya pokoknya gitulah. Kita ambil simpelnya saja. Ya, teorema rekursi kalau ada satu buah nilai fungsi f untuk n maka n gitu ya, itu ada asumsinya adalah sebuah fungsi, kemudian nilainya ada satu buah nilai fix, maka nilai persamaan ini tadi itu akan sama gitu loh, di sini dan di sini itu akan sama seperti itu, di mana outputnya ya pasti alfa gitu loh, outputnya. Jadi f gx itu pasti yang di sini nilainya alfa, jadi f alfa. Nah, karena tadi dimasukkan tadi nilainya sama, berarti ada fungsi penambahan. Kalau fungsi penambahan, contohnya gini. Misalnya, kita punya sebuah bilangan asli Y ditambahkan dengan satu buah fungsi Sx gitu ya, yang nilainya sama dengan GSX. Terus GSX tadi digunakan dengan persamaan yang di atas tadi, FGX. Ya, maka akan sama dengan FGX. Ini sifat yang ini ya, FGX sama dengan GSX itu ya. Berarti kan sama aja ini. SX sama dengan GX itu ya. Terus berarti nilainya kan ya ini ya, SX ini ya. Kan FX sama dengan SX. Nah, berarti S, GX. Fungsi F sama fungsi S itu kan sama. Maka kita bisa tulis S sama dengan Y plus X. Nah, itu contohnya. Jadi kalau ada nilai persamaan, nilai Y-nya itu bisa dibenamkan ke persamaan S tadi. Jadi fungsi penambahan. Kalau perkalian, misalnya kita punya fungsi fx sama dengan Y plus X. Maka kalau kita kalikan dengan bilangan asli, ya jadi satu buah fungsi Sx dikalikan dengan sebuah bilangan asli, contohnya Y, maka itu sama saja seperti kita memasukkan ini ya, memasukkan Y-nya ke dalam S-nya. Jadi fungsi Y kali X sama dengan, kalau ini tadi X plus Y, berarti Y dikali SX-nya tadi, X plus Y, didotkan gitu ya. Jadi seperti itu saja. Nah, ini buat contohnya. Jadi yang di kiri sama dengan yang di kanan itu sama. Nah, itu buat contohnya. Untuk bilangan asli. Gampang kan? Nah, konstruksi integer. Jadi ini prinsipnya gini. Kita ambil gampangnya. Kalau kalau ya ini kalau A tambah D sama dengan B tambah C dan A, B, C, D itu adalah bilangan asli gitu ya. Maka
penjumlahan tadi itu pun juga akan bilangan asli penjumlahannya itu. Jadi kita mengkonstruksi integernya. Mengkonstruksi integer itu kan juga bagian dari bilangan asli ya. Jadi contohnya ini, kalau M adalah himpunan bagian dari himpunan N, jika elemen N adalah himpunan bagian dari himpunan bagian N, anggota ya, anggota dari himpunan N, maka 1, SM itu sama dengan nilainya tadi N, M plus N. Jadi kalau mau ditambah, ya itu akan tetap bilangan asli. Seperti itu. Ini membuktikan sifat aksioma yang kedua tadi, bukti aturan fungsi aksioma kedua yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, tadi ada 3 ya fungsi aksioma, yang saya jelaskan malah 4 tadi plus injeksi. Nah, sudah seperti itu saja. Ini hanya pembuktian-pembuktian saja. Nah, yang saya harapkan Anda cukup sampai membuktikan yang saya tandai merah tadi, tandai kuning tadi. Gampang kan, bilangan asli 1, 2, 3, 4 dibuktikan dengan contoh. Lah, selesai. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.